Mari kita bahas ke pemakaian listrik itu sendiri. Jadi tadi sudah bahas asal-usul tegangan itu seperti apa. Yang kedua, kenapa kita kesetrum. Yang ketiga ini kita bicara watt dan volt ampere. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam satu trafo, tiap trafo kapasitasnya berbeda-beda. Kemarin saya dapat informasi karena saya ke pelanggannya itu tegangannya turun. Setelah saya mendatangkan petugas dari PLN, beliau menjelaskan ini sangat membantu sekali. Sekarang ini setiap satu titik yang ngambil dari trafo itu maksimal hanya 7 rumah. Nah, tentu saja saya lupa tanya itu berapa ampere tiap rumah. Tentunya harus beda-beda. Kalau rumahnya satunya pakai 450, satunya 900, satunya 200, tentunya beda-beda. Jadi dia pakai standar kemarin hanya bilang 7 rumah. Cuman saya lupa menanyakan itu totalnya berapa VA yang diizinkan. Karena kebetulan rumah pelanggan saya yang bermasalah itu ada di ujung dari 15 rumah. Jadi tekanannya sangat turun. Ini bisa kita jelaskan nanti teman-teman seperti tadi. Semakin jauh tekanan selang ini dari tandon akan semakin menurun. Jadi itu akhirnya pelanggan yang di paling ujung akan mendapat tegangan yang rendah. Itu sangat merugikan. Nah, merugikannya seperti apa? Ada bahasan sendiri, mungkin sedikit nanti kita bahas di sini. Kita langsung ke VA dan watt. Gimana bedanya? Ketika teman-teman mengambil amperah listrik itu ada pilihan macam-macam, mulai dari yang kecil 450, sekarang subsidi 900, 2200, 1300 dan seterusnya. Salah satunya saya ambil contoh ketika teman-teman mengambil listrik yang 2200. Jangan watt ya, karena PLN-nya bilangnya VA. Seperti apa yang didapat oleh teman-teman? Listriknya seperti apa? Tegangannya pasti 220 karena ngambil dari tandon yang setinggi ini. Yang beda apa? Yang beda yang masuk ke rumah teman-teman. Nah, kalau yang sebelum KWH-nya, sebelum meterannya pasti sudah dua standar besar, itu lebih. Ini buat gampangnya saja. Yang dimasukkan ke teman-teman sebenarnya di sini nanti. Itu pasti besar ya kan, pakai kabel yang hitam itu bisa sampai berapa puluh ampere itu selangnya saya anggap. Tetapi setelah masuk ke meteran teman-teman, ini yang ada namanya MCB. MCB-nya apa? 10 ampere. Jadi dari 100 ini teman-teman, 100 diameter 100 in, pipanya 100 in, itu teman-teman mendapat 10 in. Ini di sini pakai MCB. Ini namanya pembatas arus, pembatas penggunaan daya listrik. Konstruksinya ya tidak bisa jelaskan, gampangnya seperti bola gini aja lah. Kalau ini ada air mengambang aja, begitu Anda memakai lebih dia akan nutup. Atau MCB-nya bahasanya MCB jepret, MCB jeglek, atau bahasa teknis saja MCB trip. Ini kalau kita bicara dulu seperti apa arah aliran listrik yang masuk ke rumah. Menurut saya itu lebih gampang dengan air ini teman-teman. Jadi ini seperti meteran KWH, ini adalah meteran air PDAM seperti yang ada di teman-teman yang memakai PDAM. Menghitung yang terpakai. Dan apa yang terjadi setelah masuk rumah, ini daya 10 ampere, ini pipanya 10 in saya bilang. 10 in harusnya kalau instalasi yang benar sampai ke titik manapun dia akan memakai 10 in. Cuman dalam prakteknya ya namanya untuk efisiensi kadang itu nanti dikurangin. Harusnya semua sampai ujung manapun dari rumah itu memakai 10 in pipanya. Apa sebabnya? Nah, karena kita mencolokkan itu nggak mesti. Kadang mencolokkan di sini, mencolokkan di sana dengan watt yang besar. Yang pernah terjadi adalah begini, seseorang pelanggan itu memakai las walaupun dayanya besar di suatu titik. Apa yang pernah terjadi? MCB-nya jeglek. Bisa jadi yang diambil titiknya itu stop kontaknya
yang isinya tidak besar, jadi udah dikecilkan ya sama yang masang. Jadi kalau 10 in dia di sini 2 in, jadi akhirnya panas, ini kabelnya panas ya. Kalau air itu dipaksa, ini kalau digambarkan di air agak sulit, selangnya ngelempet gitu aja lah, dipaksa dipakai besar, selangnya cemet. Nah itu akan membuat jeglek di sini karena dianggap mengambil daya yang lebih. Itu saja teman-teman. Jadi ini juga untuk instalasi di rumah. Nanti kalau minta disempurnakan, teman-teman bisa memahami dari sini harusnya seperti ini. Jadi ya dari meteran ini besar semua, sudah dijatah. Kalau selangnya 10 ampere 10 in, itu kalau dikonversi ke kabel listrik itu adalah diameter. Jadi diameter kabel listrik itu adalah KHA, kemampuan hantar arus. Jadi yang 2 mm persegi itu mampu menghantarkan arus berapa ampere, itu ada hitungannya. Semakin besar harusnya semakin baik, tetapi kan hubungannya dengan biaya, lebih mahal kabel yang besar. Tetapi lebih besar pasti lebih aman, apalagi kualitasnya bagus, tembaganya asli, itu aman. Selangnya bagus, selangnya nggak mudah ngelempet, jadi ini pipa lebih aman. Jadi kalau kabel yang jelek saya umpamakan itu selang, jadi ketika dipakai dengan beban yang besar dia cemet. Nah, kalau di listrik panas ini leleh, kebakaran. Kalau yang air dia cemet, tidak mampu mengalirkan sejumlah yang kita butuhkan. Kenapa PLN itu menjual VA bukan watt? Mari kita bahas di sini yang paling gampang. Alat-alat listrik itu saya umpamakan seperti ember yang menampung air ya. Sebenarnya salah, yang benar itu alat listrik itu alat yang kita gunakan di rumah, alat-alat listrik itu seperti pompa, dia menghisap ya. Jadi menghisap, sebenarnya memakai itu dia nggak peduli apa, dia akan menghisap terus. Kalau tidak mampu ya ini jeglek gitu aja. Kalau ini kan katalah ya udah embernya, ini untuk gampangnya saja. Jadi katalah teman-teman mempunyai ember yang kapasitasnya 220 liter. Maka untuk memenuhi ini diperlukan tegangan 220 volt kali 1 ampere. Normalnya seperti ini, 220 kali 1 ampere. Tetapi yang terjadi, kenapa teman-teman? Namanya ada efisiensi. Jadi kalau 1 ampere berarti ini yang lewat cukup pipanya 1 in untuk mengaliri ember ini. Ember ini perlu dialiri untuk mencapai 220 liter, perlu tegangan ini 220 dan debit 1 ampere. Dengan memakai model keran ini, saya anggap alat itu di dalamnya seperti ini. Di dalam alat listrik ini, di dalam alat listrik itu satu kesatuan ini aja teman-teman ya. Satu kesatuan, ini keran ya kan, dan embernya ini satu kesatuan dalam alat listrik ini. Ini yang paling gampang sebenarnya ya ini ya teman-teman, kalau punya lampu TL, lampu neon, itu paling gampang untuk menjelaskan masalah ini, karena banyak persepsi yang salah tentang lampu TL itu. Hari ini sudah jarang karena memang itu tidak hemat energi. Kita jelaskan di sini memakai lampu TL. Ketika teman-teman memakai lampu TL, ya biasanya bahannya kecil, tapi ini saya tulis yang besar saja. Lampu neon, lampu TL yang 70 watt, sejatinya arus yang diambil, ampernya, selang yang dibutuhkan, harusnya kan ini bisa dibagi 220 dibagi 70, berapa arusnya? Tidak. Jadi namanya ini lampu TL itu efisiensinya rendah sekali, jadi sepertiga. Jadi sesungguhnya yang dia pakai itu nanti 1 ampere. Jadi kalau dihitung nanti akan 220 kali 1 ampere, jadi 220 watt sebenarnya kalau dihitung watt. Jadi saya hitung VA saja. Efisiensi dari
lampu TL itu hanya sepertiga, rata-rata sepertiga, merek-merek yang lama itu sepertiga aja, 0,3, efisiensinya sangat rendah. Jadi kalau teman-teman katakanlah, ini saya anggap gampang aja, teman-teman punya listrik di rumah itu 2200 watt. Ketika teman-teman memasang lampu TL yang tiap lampu TL-nya 100 watt, secara teori teman-teman akan, kalau hitungan pastinya bisa dipasang 22 lampu TL sebesar 100 watt. Tidak bisa teman, langsung ini jeglek. Itu kalau teman-teman komplain ke PLN itu bisa bermasalah ini. Jadi ceritanya akan jelas di sini. Ibu pasang berapa? Saya pasang lampu TL, satu lampu TL-nya 100 watt. Jumlahnya berapa? 22. Kan harusnya 22.200 watt Pak itu. Artinya enggak jeglek punya saya ini. PLN-nya jawabnya gampang aja. Saya tidak menjual watt, yang saya jual VA. Sepintas memang sama secara hitungan watt dan VA. Tapi mari kita bahas lebih jelas, mudah-mudahan dengan gambaran yang gampang ini. Nah, seperti ini teman-teman penjelasannya. Lampu TL tadi saya anggap ini ember ini teman-teman, 70 watt itu adalah yang digunakan atau daya efektif yang digunakan lampu TL itu untuk menghasilkan cahayanya. Cahaya yang dihasilkan itu satuannya bisa dirubah macam-macam, yaitu satuannya, salah satunya adalah watt, yang benar-benar digunakan menjadikan listrik tadi menjadi cahaya hanya 70 watt. Yang sisanya, yang kalau 220 dikurangi 70 berapa ini tadi? Yang 150 watt hilang. Di mana itu hilangnya itu? Karena dia tetap memakai ampere yang sama, 1 ampere untuk menghidupkan lampu TL ini yang jelek, yang efisiensinya jelek itu, lampu-lampu neon yang lama itu, dia tetap perlu 1 ampere. Jadi kalau dihitung PLN akhirnya yang terambil 220 kali 1 ampere ini. Padahal yang dikonsumsi hanya 70. Di mana yang 150 ini hilangnya? Di sini teman-teman. Saya umpamakan di dalam lampu TL itu seperti ini, mesin-mesin juga yang lain seperti ini gambarannya. Efisiensi itu namanya, Kospi. Ketika kita lampu TL kita nyalakan, yang terpakai, yang betul-betul digunakan menjadi cahaya hanya 70 liter ini. Sisanya hilang. Lah ini dia pakai keran model gini, dia di dalam konstruksinya mesin itu lampu TL itu ada sebagainya, nyiprat ke sana, nyiprat ke sini. Itu yang jadi 150 liter dibuang. Karena apa? Di dalam lampu TL itu, ini nanti yang disebut beban induktif, itu ada kumparan, ada trafo, itu jadi magnet, kehilangannya jadi magnet, menjadi panas, itu banyak sekali. Ini terbuang banyak sekali. Jadi efisiensi dari lampu neon itu rata-rata yang model lama itu hanya 0,3, atau bahasanya Kospi. Kospinya 0,3. Kospi itu apa? Kalau pakai matematikanya, Kospi itu ini daya yang efektif digunakan. Daya efektif digunakan 70. Efektif, daya efektif 70 per daya yang diambil. Terserah mau digunakan enggak daya yang diambil. Nah, tapi kan 22. Jadi di lampu TL nanti ada satuannya ampere, satuannya watt. Inilah yang jadi Kospi. Ini biar gampang tadi 0,3 karena sanggap ini 1,21 ya. Gampangnya saja, jadi Kospinya 0,3. Rendah. Tetapi tetap dia membutuhkan selang 1 in. Ini Anda akan dirugikan. Jadi kita punya jatah 10 ampere ya kan. Diambil 1, padahal dayanya cuma 70. Sisanya di sini tinggal 9 in.
sisa di sini tinggal 9 in. Jadi ini terbuang. Nah, bagaimana cara membuat ini efektif? Salah satunya adalah ada alat namanya, orang bilang penghemat listrik. Itu sebenarnya tidak ada alat penghemat listrik. Yang ada itu namanya kapasitor bank atau kapasitor, biasanya kotak bentuknya. Kalau di industri ya kapasitor bank, karena banyak, bukan satu, jadi bank, kapasitor bank. Seperti apa cara kerja kapasitor bank? Kapasitor bank itu gampangnya seperti ini. Biar ini tidak nyiprat-nyiprat ke sana, muncrat ke buang-buang, ini ditambahi selang, teman-teman. Jadi keluaran dari keran ini supaya efisien, tidak, airnya tidak muncrat kemana-mana, saya kasih selang. Seperti ini, teman-teman. Jadi selang ini akan betul-betul mengarahkan. Yang harusnya ngisi ini 1 jam tanpa selang, begitu dengan selang jadi sepertiga jam. Lebih hemat karena langsung sasaran, langsung kepake. Alat ini namanya kapasitor bank. Kalau di pasar orang bilang penghemat listrik, sebenarnya ya tidak menghemat, menjadi efektif saja. Jadi sisa yang tadi itu akhirnya kita hanya perlu 70 persis ini. Akhirnya di mana hitungannya? Kalau aslinya di situ harusnya memakai 1 in, kalau sudah dipakai selang ini akhirnya menjadi gampangnya begini, karena rumusnya daya itu voltase kali ampere. Karena hanya butuh 70, otomatis 220 kali, segampangnya sepertiga, 0,3 ampere. Jadi selang yang kesini cukup 0,3, aliran yang diperlukan 0,3 in saja. Jadi kita punya sekarang 9,7 di sana. Itu namanya hemat, karena bisa digunakan yang lain. Itu maksudnya. Bukan hemat secara pembayaran, bukan. Jadi hemat secara penggunaan, benar-benar digunakan secara efektif. Itu yang dimaksud. Di mana itu watt? Watt itu adalah daya efektif yang digunakan. Sedangkan VA itu adalah daya yang disediakan. Setelah mau dibuang atau sebagian dipakai, itu hanya yang disediakan, VA. Jadi sebenarnya memang VA dan watt itu sama dalam praktiknya, karena memang itu daya. Cuman hanya bedanya satunya daya efektif, satunya daya semu, orang bilang itu. Jadi yang 220 itu adalah daya semu. Jadi daya sebenarnya itu seperti ini. Kalau kita tulis akhirnya jadi seperti ini rumusnya. Daya sebenarnya, ya kan, akhirnya itu adalah voltase kali ampere kali cos pi. Jadi kalau cos pi-nya jelek, ya ini yang dihasilkan 70, 220 ampere yang dipakai tadi 1 kali cos pi-nya. Cos pi-nya tadi 0,3 cos pi-nya. Yang terpakai ini secara efektif yang digunakan, yang disediakan, yang disuplai dari kabelnya besar ini 1 ampere. Bagaimana kalau ini supaya bisa berpindah ke sini? Ini yang dibalik istilahnya. Cos pi-nya ini yang dijadikan 1. Jadi alat yang ideal itu cos pi-nya 1, tidak ada. Tadi dalam prakteknya cos pi itu 0,9. Salah satu alat yang efektif adalah lampu-lampu pijar model dahulu itu, atau setrika, itu hampir 0,9 efektif. Listrik langsung jadikan panas. Lampu pijar ya langsung jadi cahaya, ada panasnya sedikit. Tapi kalau yang sudah ada kumparannya seperti motor, mau hair dryer, pompa air, kipas angin, itu adalah salutnya adanya lilitan gulungan. Itu yang membuat kerugian menjadi magnet, kerugian menjadi panas. Itu
tidak efisiensinya, ada cost-nya lebih tinggi. Supaya cost-nya satu, ini saya bilang lah ini aja yang dasikan satu, otomatis ini nanti yang jadi ampernya, cost-nya pindah ke sini, cost-nya satu, bagus alatnya. Dengan apa? Dengan memakai selang, atau kalau di listrik memakai kapasitor bank atau alat penghemat listrik orang bilang. Tetapi selang ini juga harus pas, tidak boleh besar atau terlalu kecil. Kalau terlalu kecil justru menghambat, terlalu besar menimbulkan beban kapasitif namanya. Tidak kita bahas di sini. Ya, selang ini harus pas. Jadi ada orang yang beli alat itu ada tertulis daya. Sebenarnya nggak bisa pakai itu karena di dalam rumah tangga itu fluktuasi kospinya itu naik turun. Makanya kecil sekali itu fluktuatif itu sebenarnya tidak efektif, kecuali teman-teman di rumahnya ada las atau apa, itu memang perlu itu. Jadi alat itu sebenarnya harus variabel mengikuti. Maka kalau di industri namanya kapasitor bank, dia mengikuti kospinya turun, kapasitornya nambah, selangnya dipaskan lagi. Jadi kapasitornya kecil banyak, mengikuti step itu. Kospinya berapa, dia hanya mengejar ke kospi ideal 0,9 itu. Alat itu mengejar supaya mendapat kospi 0,9. Jadi kalau kurang ditambah lagi kapasitornya yang disambungkan, begitu step, adanya step-stepnya. Itu untuk di industri. Sekarang kita kembali ke apa yang dibayar oleh kita. Hebatnya ini, jadi PLN listrik itu hanya membayar yang kita pakai ini 70 liter ini, bukan yang hilang ini, nggak dihitungin, itu enggak kita bayar. Namanya alatnya KWH karena menghitung wattnya saja, bukan kVA meter. Saya nggak tahu alat itu teksnya seperti apa, karena sebenarnya yang disensor itu adalah aliran A ampere, tetapi kita kenapa bisa menghitung ini aja. Kalau di industri ada penjelasannya. Jadi yang terukur oleh PLN hanya yang kita pakai secara efektif oleh alat itu, secara digunakan benar-benar. Yang terbuang PLN tidak ngitung, tidak terbayar. Cuman kita itu tadi rugi, tidak bisa menggunakan secara maksimal instalasi yang ada di rumah. Itu saja teman-teman, mungkin bisa dipahami dari sini. Jadi kalau tanpa kapasitor tadi menjadi 220 kali 1 kali 0,3, ini ampernya nih. Kalau kospinya kita perbagus, daya yang dibutuhkan tetap, ampernya kan tetap. Ini yang kita rubah, jadi yang ini kita subsidi ke sini. Kospinya menjadi 1, ampernya akan turun 0,3. Cukup pakai selang yang kecil, kita punya kelebihan 0,7, bisa digunakan untuk alat lain. Itu saja pengertian hematnya itu teman-teman, mungkin lebih gampang seperti itu. Yang kedua tadi mengenai pentarifan, itu yaitu tadi teman-teman, PLN hanya menghitung yang kita pakai 70 watt ini, dia akan menghitung di sini berapa jam, yaitu 70 watt per jam. Watt jam ini aslinya kan watt hour, satunya kilo biar besar kan, satunya besar, kilowatt jam, kilowatt hour, jadi ini kilowatt jam. Mudah-mudahan gambaran yang sederhana ini, saya sebulan lalu memikirkan ini karena saya sendiri hanya memahami secara tekstual buku, tapi ketika diterangkan ke awam ternyata memang kesulitan. Dan setelah saya mempelajari air itu, menurut saya dengan pemahaman air itu lebih mudah, menurut saya lebih mudah dipahami. Ini memang sama sekali tidak kita bicara teknis ya teman-teman yang paham listrik, ini nggak penting banget ini sebenarnya. Jadi ini hanya untuk yang awam, ingin mengetahui seperti apa listrik itu. Sudah saya sampaikan poinnya mulai awal tadi adalah kenapa tegangan 220 volt, dulu ada 110 volt, dan kenapa kita kesetrum. Ketiga, kenapa daya yang terpasang di rumah itu satuannya VA bukan watt. Cara bercanda tadi sudah saya jawab, ketika jeglek pakai lampu TL yang jumlahnya 22, lampu TL nya 100 wattan, PL nya jawabnya gampang aja, saya tidak jualan watt Bu, saya jualan VA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya bahas sedikit karena teman-teman mungkin ada yang bertanya, sebenarnya itu untuk industri.
Jadi yang 150 liter ini kalau di industri harus dibayar. Ada namanya di sini satu lagi alat ya kan. Meterannya namanya kafar, KVARH. Jadi ini kafar. Ini menghitung daya yang nggak dipakai ini. Nah, kalau kospinya tadi 0,3, dia harus bayar itu yang 0,7-nya itu. Ini akan dihitung pakai alatnya kafar itu. PLN nggak mau dirugikan. Jadi dia memakai besar, bayarnya sedikit gitu. Kan ruginya. Itu PLN dirugikan itu maksudnya di situ. Makanya dia harus membayar. Makanya di industri itu kospinya, saya lupa itu berapa yang kena denda. Insya Allah tidak boleh kurang dari 0,8. Di kospi itu minimalnya ini 0,8. Supaya apa? Ya PLN bisa membagi ke yang lain, bisa digunakan yang lain. Industri ini menggunakan semuanya total ini serbuannya sama yang digunakan, tetapi bayarnya cuma 70. Nah ini yang tidak, yang dihindari. Jadi ada namanya meter untuk di industri itu pakai namanya KVAR. Dia yang menghitung ini perkalian ini. Ampere yang dibuang ini dia akan dicas, ada tarifnya sendiri. Di rumah tangga karena kospinya itu relatif kecil, maka cukup pakai KWH. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini sebagai pengantar saya nanti ke depan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pompa air. Jadi nanti akan saya bahas mengenai pompa air itu mulai dari motor induksi, cara mencari terminal CSR, itu kerja motor run induction motor, tapi kita batasi nanti di motornya untuk pompa air saja. Karena memang sebagai teman-teman yang berniat menjadi tukang pompa air juga harus sedikit banyak menguasai dasar listrik, bukan listrik dasar ya, tapi dasar kelistrikan. Jadi ada rumusnya juga nanti, karena itu juga berkaitan. Jadi satu kesatuan pompa air, karena kebetulan pompa yang ada di rumah tangga itu pompa listrik, kita juga harus mempelajari listrik. Nanti kalau teman-teman punya pompa Alcon yang digerakkan dengan engine, dengan diesel atau dengan motor bensin, ya kita bahas bagian pakai bensin kalau teman-teman menginginkan. Tapi kita batasi dulu pompa air yang di rumah tangga yang umumnya memakai motor listrik. Jadi pengetahuan tentang listrik itu juga sebagai bagian dari sistem pompa air harus kita pelajari kalau kita ingin menjadi profesional dalam bekerja. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, bisa digunakan terutama untuk kita menjelaskan ke ibu-ibu ya, karena saya lebih fokus ke potensi bahaya. Jadi saya orang yang konsen di masalah safety. Kenapa kita kesetrum tadi seperti itu? Dari pertanyaan voltase, ampere dengan watt, dan alat penghemat listrik. Itu saja 3 poin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.